Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tindakan memandikan bayi. Yang disiapkan yaitu bengkok untuk menampung kotoran, kemudian kapas basah, kemudian kasa steril, kemudian minyak telon, kemudian bedak, kemudian sabun, kemudian 1 set baju dan bedong bayi. Cara menggunakan bedong bayi yaitu kita lipat menjadi segitiga ya. Seperti ini, kemudian kita taruh di atasnya popok dan baju bayi. Kemudian kita lipat terlebih dahulu, disingkirkan. Setelah itu kita siapkan handuk. Cara melipat handuk itu kita lipat menjadi M ya. Kita lipat setengah, kemudian kita lipat lagi. Salah satu sisinya dilipat. Seperti ini berarti. Seperti huruf M ya. Kita singkirkan terlebih dahulu. Kemudian kita memakai celemek. Cara mengecek air hangat, kita gunakan siku kita ya. Kita letakkan siku kita di sini. Ibu, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putri Adiningsih yang bertugas untuk memandikan bayi ibu yang baru lahir ya Bu. Untuk keamanan dan kenyamanan, silakan Ibu sebutkan nama dan alamat lengkap ya Bu. Saya Tarisa dari Pekalongan. Bisa cek pergelangan tangan Ibu Bu. Oh iya, ternyata benar nama Ibu Tarisa, alamatnya di Pekalongan ya Bu. Bu, di sini saya bertugas untuk memandikan bayi Ibu yang baru lahir ya Bu. Tujuannya untuk menyegarkan bayi Ibu, kemudian membersihkan lemak-lemak pada tubuh anak Ibu, kemudian tentunya untuk menghindari infeksi pada tubuh anak Ibu ya Bu. Saya akan membersihkan dari kepala bayi, kemudian tubuh bayi, kemaluan bayi, lalu nanti saya akan bersihkan tali pusatnya ya Bu. Ibu harus memperhatikan ya Bu, jika Ibu kurang paham mengenai prosedur memandikan bayi, Ibu silakan tanyakan pada saya ya Bu. Bisa saya lakukan sekarang Bu? Iya, Mbak. Oke, saya kerjakan ya Bu. Jadi pertama-tama si bayi harus telanjang Bu. Telanjang. Dan jangan lupa Ibu sebelum melakukan tindakan, Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Kemudian kita siapkan alat-alatnya ya Bu. Kita ambil 2 kapas, kemudian kita lipat-lipat untuk membersihkan kelopak mata ya Bu. Saya lakukan Bu. Kita membersihkan kelopak mata itu dari tengah ke pinggir, kemudian dari tengah ke pinggir juga. Kita buang kapasnya di baskom. Setelah itu kita ambil kapas lagi untuk membersihkan telinga ya Bu. Kita lipat-lipat. Kemudian kita bersihkan telinga di dalamnya. Kemudian melingkar ke belakang. Setelah itu kita buang ke baskom. Kita membersihkan hidung ya Bu. Kita ambil 1 kapas basah, kita tekan mulut bayi, kemudian kita bersihkan di hidung bayi. Kapasnya jangan basah-basah ya Bu. Nanti airnya masuk ke dalam hidung bayi kalau kebanyakan. Dan kita buang. Kita bersihkan mulut bayi ya Bu. Kita ambil 1 kapas bersih lagi, kemudian kita tekan dagu bayi, kita bersihkan mulut bayi, bibir bayi, kemudian lidahnya. Setelah bersih, kita buang ke baskom. Kita ambil wastafel basah untuk membersihkan muka bayi. Kita angkat kepala bayi, kemudian bersihkan. Setelah membersihkan muka, kita bersihkan kepala bayi. Kemudian kita pindahkan ke handuk untuk membersihkan mukanya ya Bu.
Setelah itu kita ambil sabun untuk membersihkan kepala bayi. Kita bersihkan kepala bayi. Jangan lupa dimasase ya Bu, atau dipijat, gunanya untuk melancarkan peredaran darah dan menghilangkan sisa-sisa kotoran yang ada di kepala bayi. Kemudian kita pegang lehernya, kita kempit di sini. Kita bersihkan pelan-pelan ya Bu. Jempol kita berada di telinga bayi ya Bu. Setelah itu kita ambil handuk, kemudian lebarkan, kita bersihkan tubuh bayi ya Bu. Kita bersihkan dari tangan bayi Bu, kemudian permukaan tubuh bayi, kemudian kemaluan bayi. Cara memiringkan bayi ya Bu, tangannya itu seperti ini ya Bu. Kemudian kita bersihkan tubuh bayi pelan-pelan. Sudah. Setelah itu kita ambil sabun. Kita membersihkan bayi itu ya dari permukaan tubuh bayi, jangan di tangan, karena tangan itu bisa diemput ya oleh bayinya ya. Kita bersihkan dari permukaan tubuh. Jangan lupa dimasase ya Bu. Kemudian kaki bayi jangan lupa dimasase juga. Kemudian punggung bayi. Kemudian yang terakhir tangan bayi. Kemudian kita bersihkan bagian bayi ya Bu. Cara mengangkat bayi itu berbeda dengan yang pertama ya Bu. Yang kedua itu kita letakkan di pergelangan tangan kita ya Bu. Kemudian inti tangannya di tangan bayi seperti ini, jempol berada di kemaluan bayi. Kemudian kita bersihkan pelan-pelan Bu. Ini ya Bu. Kemudian kita miringkan ini, membalikannya sama ya Bu. Ini kemudian kita keringkan menggunakan handuk. Pelan-pelan ya Bu. Setelah dirasa kering, kita tutup terlebih dahulu. Kita bersihkan tali pusatnya ya Bu. Kita ambil kapas basah. Kita bersihkan dari ujung ke pangkal tali pusat bayi. Jika ibu melihat tanda-tanda infeksi itu seperti kemerahan, kemudian muncul cairan di tali pusat bayi, serta berbau busuk ya Bu, itu merupakan tanda-tanda infeksi Bu. Jadi membersihkannya itu menggunakan antiseptik. Tapi jika ibu tidak menemui tanda-tanda infeksi tersebut, ibu harus hanya membersihkan dengan kapas basah Bu. Ini, kemudian kita ambil rasanya, kita bentuk segitiga ya Bu. Ini letakkan di pangkal tali pusat, kanan, bawah.
Kita siapkan bedong bayi ya, yang tadi sudah disiapkan. Kemudian kita singkirkan handuknya. Gunakan minyak telon. Jangan lupa dimasase ya Bu, untuk menghangatkan tubuh bayi. Kemudian kita gunakan bedak. Kalau bedak jangan dipupuk di permukaan tubuh ya Bu, karena bayi dapat bersin. Kita ambil bedak dan letakkan di telapak tangan kita. Kemudian kita oleskan di tubuh bayi. Kemudian kita memakai popok. Tidak usah memakai gurita ya Bu, karena gurita itu dapat menekan abdomen pada bayi, dan bodong tersebut juga karena tertekan abdomennya Bu. Kemudian kita pakaikan baju. Tidak usah memakai sarung tangan dan sarung kaki Bu, karena dapat mengganggu eksplorasi sang bayi. Jadi nggak usah pakai sarung tangan dan sarung kaki ya Bu. Kemudian kita bedong bayi ya Bu. Dari kiri, bawah, kemudian kanan. Udah Bu. Bu Taris, bayinya sudah selesai dimandikan ya Bu. Semoga Bu Taris bisa memandikannya di rumah ya Bu. Ibu memandikannya itu ya setiap pagi dan sore Bu. Gitu Bu Taris. Makasih atas kerjasamanya Bu. Ini Bu bayinya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.